Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, sesuai dengan permintaan dari teman-teman yang merupakan fans dari Persib Bandung, maka saya ingin memberikan analisa atau review dari pertandingan Asian Champions League 2 antara Persib Bandung versus Selangor FC yang berakhir untuk kemenangan Persib Bandung dengan skor 2-0. Dengan hasil akhir ini teman-teman, berarti Persib Bandung untuk sementara berada di posisi puncak grup G dan punya peluang yang besar untuk bisa lolos dari fase grup. Selain itu juga, Persib Bandung adalah satu-satunya tim untuk sementara ini di grup G yang baru kemasukan 1 gol dan dalam 2 pertandingan terakhirnya tidak kebobolan. Artinya apa? Dari statistik yang baru saja saya katakan, berarti perlahan-lahan para pemain Persib Bandung mulai nyetel dengan permainan mereka sebagai satu unit. Itulah hal yang penting dan merupakan pekerjaan rumah yang paling berat bagi Boyan Hodak. Jadi teman-teman yang juga merupakan fans dari Persib Bandung perlu memahami dan juga sadar bahwa Persib Bandung ini tengah menjalankan sebuah transformasi besar-besaran. Karena mereka punya banyak pemain baru di skuad mereka. Walaupun pelatihnya masih sama dan strategi permainannya masih sama, tapi tidak akan mudah bagi Boyan Hodak untuk bisa menyatukan para pemain dalam waktu yang singkat. Maka itu kalau dari segi permainan dan juga hasil akhir belum konsisten bagi Persib Bandung, itu adalah hal yang wajar. Tapi perlu juga kalian melihat bagaimana progres permainan dari Persib Bandung. Dan menurut hemat saya, progres permainan dari Persib Bandung perlahan-lahan mulai membaik. Artinya bahwa para pemain sekarang bisa bermain secara kolektif. Karena gol-gol yang sekarang dicetak oleh para pemain Persib Bandung di Asian Champions League 2 itu adalah berkat kerjasama di antara para pemain mereka. Padahal faktanya, Boyan Hodak sering melakukan yang namanya rotasi di starting lineup. Itu juga sebetulnya tidak memudahkan para pemain untuk menjalankan rencana permainan dari sang pelatih. Tetapi karena Boyan Hodak melakukan rotasi itu sesuai dengan level kebugaran para pemain dan juga strategi yang akan dia pakai, walaupun strateginya tetap pragmatis, tapi strategi pragmatis itu kan cara bermainnya sedikit berbeda dengan satu sama yang lain. Artinya strategi pragmatis itu tidak selalu yang namanya bermain defensif, enggak. Strategi pragmatis itu juga bisa berarti mengandalkan middle block atau bermain compact football atau juga bermain fast break atau juga bermain dengan mengandalkan kecepatan memberikan passing. Artinya Boyan Hodak tidak ingin mengubah core atau inti strategi dari Persib Bandung, yaitu perlu bersabar dan juga perlu menunggu, baru kemudian melancarkan sebuah serangan yang mematikan ke jantung pertahanan dari tim lawan. Oleh karena itu, dari segi statistik, Persib Bandung kalah dari persentase ball possession. Tetapi unggul dari segi jumlah peluang yang bisa mereka ciptakan. Baik secara keseluruhan, total percobaan, atau juga peluang emas yang bisa mereka ciptakan dari dalam kotak penalti pertahanan tim lawan. Tapi selain itu juga para pemain Persib Bandung unggul dari segi tackling yang bersih yang bisa mereka lakukan. Karena fakta lainnya bahwa tidak ada pemain dari Persib Bandung yang mendapatkan kartu kuning. Dan juga mereka lebih banyak melakukan foul, tapi yang bersifat tactical foul. Dan statistik seperti ini juga mirip dari pertandingan sebelumnya di ACL 2 ketika Persib menang di Thailand melawan Bangkok United. Nah, ini kan sekarang sudah mulai kelihatan polanya dari Persib, yaitu mereka dalam 2 pertandingan terakhir ACL 2 mampu melakukan yang namanya strategi counter pressing dan bermain mengandalkan transisi yang kilat. Karena jika teman-teman perhatikan beberapa kali para pemain Persib itu membangun transisi, mereka tidak banyak melakukan passing. Berarti mereka tidak ingin membuang waktu terlalu lama dengan menahan bola di area pertahanan mereka sendiri.
Nah, itulah menjadi kunci strategi dari Boyan Hodak sejak dia menjadi pelatih dari Persib Bandung. Yang mirip juga seperti Bernardo Tavares ketika dia masih melatih PSM Makassar. Cuman bedanya, Persib tidak selalu menyerang dari sayap, tapi juga bisa menyerang dari lini tengah. Seperti gol yang dicetak oleh Adam Alis adalah umpan yang dilepaskan dari tengah, bukan dari sayap, Pak. Nah, berarti dalam hal ini Persib bisa bermain juga yang namanya dengan variasi serangan. Itu sangat penting bagi sebuah tim yang bermain di dua kompetisi yang berbeda, agar para pemain dari tim lawan itu tidak bisa membaca cara bermain dari Persib Bandung, karena sering berubah dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya, tergantung juga dengan pemain-pemain yang diturunkan. Dan kalau kita melihat starting lineup dari Persib Bandung, maka pemain-pemain yang dipilih oleh Boyan Hodak untuk pertandingan semalam untuk bermain dari awal itu tidak jauh berbeda dari pertandingan sebelumnya Persib ketika bertandang ke Bangkok. Karena dari segi starting lineup hanya 2 perubahan dilakukan oleh Boyan Hodak, yaitu Kakang yang tidak bermain dari awal, posisinya diisi oleh Reinders, dan Barba yang menjadi salah satu perubahan di lineup. Kemudian Beckham Putra juga tidak dimainkan dari awal, tapi dipilih Bergwinho. Dan juga kalau kita bandingkan dengan starting lineup dari pertandingan sebelumnya Persib di Super League juga tidak banyak perubahan, karena hanya 3 perubahan dilakukan, yaitu Kakang yang tidak bermain, Tommy yang tidak bermain karena diberitakan tidak sehat, kemudian Sadil Ramdan yang tidak dimainkan diisi posisinya oleh Bergwinho. Tom Hey tidak bermain berarti diisi posisinya oleh Luciano. Siapa itu? Aduh, saya hampir lupa karena saya lagi capek juga. Kakang Rudianto ya tidak dimainkan, tapi ya seperti yang tadi saya katakan, Reinders main di kanan, kemudian Federico Barba bermain di kiri. Nah, itulah pentingnya peran dari pelatih. Jadi sebetulnya Persib tidak membutuhkan, ya istilah keren yang sekarang nih ya, yang lagi viral, pelatih terbaik. Enggak, Persib membutuhkan pelatih yang cerdas, agar yang dipilih itu adalah strategi permainan sesuai dengan materi pemain yang dia punya. Karena salah satu bukti lainnya bahwa Boyan Hodak masuk pada saat pertama kali melatih Persib Bandung itu kan di pertengahan musim. Nggak dari awal, tapi dia bisa menjalankan taktiknya dengan baik. Oke, dari cara bermain, Persib Bandung sebetulnya tidak bermain menyerang, tapi juga bukan berarti, seperti yang tadi saya katakan, defensif. Enggak. Mereka tuh nahan di tengah dulu. Mereka membiarkan para pemain Selangor menguasai bola lebih lama. Tapi, counter press yang mereka lakukan nih para pemain Persib unggul jauh. Buktinya ya teman-teman bisa melihatlah dari segi intercept, para pemain Persib lebih banyak melakukan intercept. Dan dalam hal ini ketika Tom Hey tidak bermain, Luciano bermain lebih ofensif, dan itu cukup baik bagi dia karena dia mendapatkan ruang untuk bergerak. Jadi dia tidak juga mengganggu kinerja dari Maklok. Kalau dua-duanya di tengah, wah bahaya, Pak. Jadi Luciano ini juga berani maju ke depan, ya. Dan sebetulnya dari cara bermain Selangor, mereka juga ingin memberikan counter press, tapi mainnya seradak seruduk. Bukan gerasa gerusuk lagi, seradak seruduk. Aduh gila tuh para pemain mereka, kasar juga mainnya. Luciano sudah sampai berdarah kan, pinggirnya itu kan, yang dari kuping, mungkin di bagian luar kuping kan. Itu pemain bernomor punggung berapa tuh? Kalau nggak salah 7 ya, saya lupa ya. Terus ada pemain bernomor punggung 55, itu beruntung tuh gak mendapatkan kartu merah tuh. Dia sampai melanggar Andrew Jung tuh seperti apa tuh di babak kedua. Kemudian karena dia juga kan dapat penalti itu, Persib, karena dia melanggar Federico Barba. Kemudian sebelumnya kalau nggak salah juga dia melanggar Andrew Jung tuh di babak pertama. Kacau ini, ya kan? Karena memang mereka kalah dari segi counter press dan juga dari segi untuk bisa membangun sebuah proses serangan dengan mengandalkan passing. Dan juga saya melihat bahwa Persib tuh sebetulnya bisa mencetak gol di menit-menit awal, ya 15 menit awal lah. Karena kita lihat yang pertama Luciano mendapatkan bola, dia intercept nih ya, bola pantulan dari pemain Selangor, dia memberikan umpan ke depan, William Barros shooting bisa di-save. Dan William Barros sebetulnya nggak egois, tapi dia memang punya naluri yang baik untuk melepaskan shooting. Dan saya melihat memang William dan Andrew Jung ini kompak, ya kan? Karena mereka bisa saling membuka ruang, bisa saling mencari posisi yang bebas di ruang pertahanan tim lawan. Dan Andrew Jung juga adalah pemain yang pintar memantulkan bola ke rekan-rekan yang lain. Peluang kedua bagi Persib sama juga Luciano yang merebut bola. Oh enggak, pertama dia merebut bola ya, kemudian si William Barros mendapatkan bola, dia syuting dari sudut yang sempit tuh, tapi dia bisa memaksa penjaga gawang dari Selangor, Nazril ya, kalau nggak salah pernah membela timnas Malaysia juga nih, kiper. Save, kemudian yang tadi saya katakan, peluang kedua ketika ada intercept dari Luciano, di save juga. Nah tapi setelah itu saya melihat para pemain Persib berhati-hati, jangan sampai nih mereka kecolongan. Karena tidak banyak pemain dari Persib yang bergerak ke depan. Coba teman-teman perhatikan, palingan 3 pemain maksimal. Karena mereka menjaga terus lini tengah. Tapi gol dari Persib ini bagus sekali.
dari upaya pemain Selangor yang coba untuk menciptakan peluang dari corner. McClough menyundul bola, kemudian ada pertukaran passing dengan Berguinho, langsung dia memberikan umpan terobosan Adam Ales. Wah, luar biasa. Instingnya luar biasa untuk mencari ruang, kemudian dia mendapatkan bola. Bisa juga dia passing kepada Luciano di sebelah kanan, tapi enggak. Pemain ini memang punya naluri yang baik untuk melepaskan shooting. Sebelum dia masuk kotak penalti, dia shooting. Kenapa? Karena sudah ada pemain dari Selangor yang mengejarnya, dan dia bisa mencetak gol. Ini gol yang penting bagi Persib. Setelah itu memang adalah sebelumnya juga Selangor mendapatkan peluang. Jadi Teja juga mainnya bagus. Jadi saya melihat Teja permainannya jauh lebih baik daripada musim lalu. Banyak sekali saves yang dia lakukan di pertandingan ini. Kalau nggak salah ada 4. 2 itu dari dalam kotak penalti, 1 lagi itu dari corner bisa dia save. Jadi Teja juga pemain yang penting loh. Dan kalau bagi saya, walaupun Adam Ales ini permainannya sangat baik ya, bahkan dia punya level akurasi 100% loh dari passing yang dia lakukan. Kan dari catatan saya, ini saya hitung loh, dia total melepaskan 27 kali passing, 14 diantaranya passing sukses dia itu di ruang sendiri, di ruang permainan Persib sendiri, di belakang garis tengah. 13 diantaranya passing dia itu sukses di area pertahanan tim lawan, artinya di sepertiga lapangan bagian penyerangan. Nah, ini pemain yang penting, yang menjadi third man running, pemain ketiga yang bergerak secara tiba-tiba tanpa bola untuk mendapatkan ruang. Itu berhasil ketika dia mencetak gol. Kemudian Selangor di awal babak kedua tancap gas, dan di sini kita melihat peran dari Teja sangat baik. Kalau dia tidak melakukan itu satu save dari dalam kotak penalti yang pemain dari Selangor itu mengandalkan skill individunya, Torres itu untuk masuk sampai ke dalam kotak penalti, shooting, wah. Kalau itu Persib jebol, mungkin akan semakin sulit bagi para pemain Persib untuk unggul. Karena Selangor tuh sudah naik intensitas permainannya. Jadi itu save yang sangat penting dari Teja. Kemudian dia melakukan save lagi sebelum Barba dijatuhkan oleh pemain bernomor punggung 55. Jelas itu penalti. Andrew Jong kembali mencetak gol dari penalti. Jadi tampaknya Persib sudah mendapatkan spesialis penalti mereka. Karena sebelumnya William Barros, Luciano, dan juga McClough pernah gagal mengeksekusi penalti. Dan ini adalah kemenangan yang spesial bagi Persib Bandung. Karena kita tahu mereka punya target untuk bisa lolos dari fase grup. Jadi kemenangan semalam adalah bukti bahwa Persib perlahan-lahan mulai nyetel. Tapi kemenangan semalam juga bukan merupakan garansi bahwa Persib pasti lolos dari fase grup ini. Tapi membuka peluang mereka untuk bisa lolos. Artinya mereka membutuhkan minimal 2 kali lagi kemenangan. Nah, jika mereka dapat 2 kali lagi kemenangan, maka sudah bisa dipastikan mereka akan lolos dari fase grup. Dan itu yang saya pikir akan menjadi target dari para pemain Persib. Tentu juga dengan mereka nanti akan fokus di Super League. Dan kalau bagi saya, man of the match adalah Teja Pakualam. Walaupun Adam Ales bermain sangat baik, mencetak 1 gol dan passingnya sukses 100%. Tapi Teja juga melakukan banyak saves yang krusial. No hit, no politics, only football. Salam sepak bola.